Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah termasuk di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Sementara itu di Jalan Cilitan Kecil, Jakarta Timur, kawasan ini tergenang air hingga ketinggian 1,5 meter. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan reporter Keiko Ranti dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dan Galih Geraldi di Cilitan Kecil, Jakarta Timur. Ya, kita ke Keiko terlebih dahulu. Keiko, bagaimana kondisi banjir saat ini? Ya, Rima, banjir yang sejak beberapa hari lalu menggenangi 6 RW di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan kini berangsur-angsur mulai turun. Mulai dari 6 RW yang tadi malam masih tergenang banjir hingga 3 meter, kini hanya dari 6 RW tersebut ada RW 8, 9, dan 10 yang masih terendam cukup tinggi, yakni masih mencapai 2 meter. Sedangkan untuk RW 1, 2, dan 4 tinggi air kini mencapai 1 meter dan terus berangsur-angsur untuk surut. Dan ini sudah memang lebih baik dibanding hari sebelumnya karena 6 RW ini adalah yang paling dekat lokasinya dengan Kali Ciliwung, sehingga memang banyak sekali dari Kali Ciliwung ketika meluap kemarin sangat mempengaruhi kondisi banjir di sana. Dan dari keterangan warga adalah gang yang paling banyak yang masih kondisi terparah selain RW 8, 9, 10 adalah Gang Perintis, di mana tinggi air masih mencapai sekitar 2 meter. Dan tadi pagi pun di Jalan Abdullah Syafei yang kemarin sempat terendam sekitar 20 sampai 50 cm maksud kami, pagi ini sudah mulai surut dan tadi pagi tinggi air mencapai 10 hingga 20 cm sehingga kendaraan cukup sulit untuk melaju. Namun kini air sudah hampir surut sehingga lalu lintas di Jalan Abdullah Syafei bisa dilalui dengan kendaraan. Ya, Rima. Ya, lalu Keiko, bagaimana dengan kondisi warga yang mengungsi saat ini? Ya, hingga kini warga memang masih sangat mengandalkan posko-posko pengungsian untuk bermalam serta menaruh barang-barang mereka. Dan untuk siang ini, tempat saya berdiri saat ini yakni kantor Kelurahan Kebon Baru juga tempat salah satu menjadi posko pengungsian. Saat ini kondisi pengungsian sepi karena untuk siang ini karena air sudah mulai surut, warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya serta membersihkan barang-barang yang terkena banjir. Namun menurut keterangan penjaga posko di sini, biasanya hal ini terjadi untuk siang hari saja, namun nanti sore dan malam warga kembali akan menempati posko pengungsian ini untuk bermalam. Dan posko dan dari Kelurahan Kebon Baru sendiri ini ada 21 titik posko pengungsian yang tersebar di seluruh Kelurahan Kebon Baru dan menampung sekitar 8.000 jiwa. Dan untuk di kantor kelurahan ini sendiri mereka menampung 250 orang warga. Dan bantuan terus mengalir dari Kemensos, tanggap bencana, PMI berupa sembako, bahan mentah, Pampers, susu balita, selimut, serta tikar. Dan juga tersedia 6 dapur umum yang tersebar di seluruh posko pengungsi untuk melayani kebutuhan konsumsi warga. Serta juga ada mobil PMI yang selalu mengitari posko-posko ini sebanyak 2 jam sekali untuk melayani kebutuhan kesehatan warga, karena beberapa hari ini warga yang sering terendam banjir sudah mulai mengeluhkan adanya keluhan-keluhan penyakit seperti gatal-gatal dan batuk pilek. Dan banjir yang menggenangi ini masih terus diwaspadai karena ketinggian Katulampa masih cukup mengkhawatirkan, yaitu 120 dengan hujan deras, serta Depok dengan masih ketinggian 220 dengan intensitas gerimis, serta Manggarai masih tinggi 790 cm dengan intensitas gerimis, sehingga diwaspadai bahwa nanti sore banjir akan kembali menerjang di kawasan Kelurahan Kebon Baru ini. Ya, Rima. Ya, baik, terima kasih Keiko. Kita ke Gali dari Cilitan Kecil, Jakarta Timur. Ya, Gali, setelah surut kemarin, informasinya banjir kembali menggenangi daerah ini. Ya, baik Rima, memang berdasarkan pantauan kemarin, hujan yang turun pada hari Rabu kemarin itu memang membuat kawasan di Cilitan Kecil ini kembali tergenang oleh air.
Namun pada pagi hari ini memang kondisi air pun kembali naik setelah sebelumnya surut. Namun kenaikan volume air tidak seperti di hari-hari sebelumnya yang mencapai volume 2 hingga 3 meter hingga menutupi atap rumah mereka. Dan bahkan di beberapa titik di lokasi saya berada ini, yaitu di Cililitan Kecil, sudah ada beberapa jalan ataupun pemukiman warga yang telah dibersihkan oleh warga, yaitu dengan cara membersihkan rumah-rumah mereka dengan menyemprotkan pompa air dan membersihkan lumpur yang memang dari kemarin mengotori pemukiman di sekitar Cililitan Kecil ini, Rima. Ya, lalu Gali, bagaimana warga di sana? Apakah mereka kembali mengungsi? Ya baik, Rima, memang berdasarkan informasi yang kami himpun dari baik Badan SAR ataupun dari relawan, memang pengungsi ataupun korban banjir di kawasan Cililitan Kecil ini kembali mengungsi untuk 2 hari. Ataupun untuk 2 hari ke depan bisa dibilang. Karena memang meski jumlah volume air sudah surut sekitar kurang lebih 60 hingga 70 cm, namun tetap saja para korban banjir masih belum dapat kembali ke rumah mereka masing-masing karena bisa saya tegaskan di sini rumah mereka pun masih terendam banjir dan juga pakaian untuk mereka sehari-hari berganti pakaian pun sudah terendam sehingga mereka kembali diungsikan di posko-posko pengungsian terdekat di sejumlah kawasan Cililitan Kecil ini. Dan untuk informasi tambahan ada sekitar 16 kurang lebih ribuan warga dari 16 RT di pemukiman Cililitan Kecil Jakarta Timur ini yang mengungsi di sejumlah titik posko-posko pengungsian. Kembali ke Rima. Ya, Gali, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? Ya baik, Rima, memang untuk bantuan sendiri berdasarkan informasi yang kami himpun dari para pengungsi banjir, mereka telah menerima bantuan namun jumlahnya masih kurang, terutama untuk asupan makanan, kemudian makanan bayi, selimut ataupun obat-obatan. Namun memang terpantau di pengungsian tidak ada korban ataupun pengungsi banjir yang terkena penyakit yang serius. Mereka hanya sejauh ini terkena penyakit gatal-gatal, masuk angin, bahkan hanya meriang saja. Kemudian bisa saya tegaskan kembali yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di kampung Cililitan Kecil Jakarta Timur ini berupa makanan, pakaian bersih dan juga makanan bayi untuk balita mereka. Rima. Ya baik, terima kasih Gali Geraldi dari Cililitan Kecil Jakarta Timur dan Keiko Ranti dari Kelurahan Kebun Baru Tebet Jakarta Selatan.